Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini rekan-rekan sekalian berkenan menghadiri undangan saya dalam rangka melaksanakan proses aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada rekan-rekan guru dan staf sekalian yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, seluruh teladan bagi kita semua. Rekan-rekan guru dan staf sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita di ruang ini untuk mengikuti presentasi aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di mana pada pelaksanaan program guru penggerak untuk pembahasan modul 1 sudah sampai pada akhir modul, yaitu modul 1-4. Pada kesempatan ini kegiatan kita ini kita pahami sebagai bentuk penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Jadi apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak hingga 2 bulan terakhir ini, kami CGP telah sampai kepada akhir modul 1, yaitu budaya positif. Dari semua modul di program guru penggerak, modul 1.4 inilah yang paling banyak kita waktu, sekaligus modul yang sangat berisi dan padat dengan materi, karena modul ini yang banyak bersentuhan langsung dengan aktivitas pembelajaran di sekolah kita tentang pembiasaan penerapan budaya positif di sekolah. Ya, jadi dalam bayangan kita budaya positif itu ya bahwa hal-hal yang kita lakukan itu mencerminkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, yang kemungkinan besar bisa ditiru oleh warga di sekolah, khususnya kepada sesama guru dan kepada murid. Ya, seperti yang kita lihat pada layar, pada inilah beberapa poin positif budaya positif. Ya. Jadi yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Ini otomatis ini sebagai pengantar kepada kita sekalian bahwa perubahan paradigma belajar ini banyak menyentuh aspek. Ya, kalau sebelumnya di kurikulum penerapan kurikulum sebelumnya mulai dari 4, kemudian kita, kalau saya pribadi yang saya alami ada 2 sebelum jangan menjadi guru, ada 2 kurikulum yang telah saya lewati, ya, yaitu kurikulum KTSP dan kurikulum ke-13. Perbedaan mendasar dari kurikulum kita terutama dalam perubahan paradigma belajar itu dari perlakuan kita sebagai seorang guru sekaligus sebagai seorang pendidik yang hari ini kita kenal sebagai fasilitator pembelajaran atau AMO, yang akan menuntun anak kita menuju murid yang unggul. Selanjutnya ada disiplin positif. Dalam materi disiplin positif nanti yang akan saya tanyakan kepada kita semua,
keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas yang bernilai positif yang akan membantu kita dalam penerapan pembelajaran. Selanjutnya nilai yang diberikan ya, jadi kalau akar dari kurikulum Merdeka ini adalah menuntun murid dari sejatinya yang telah memiliki kodrat yang berbeda-beda sejak dilahirkan. Ya, jadi kita sebagai seorang guru kita tidak memiliki kewajiban untuk mengubah kodrat anak kita yang ada. Yang dibutuhkan adalah menuntut murid-murid kita ini sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian gambaran dasar kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru. Ya, jadi nanti pada materi ini posisi kontrol guru inilah yang cukup signifikan bagaimana kita berhadapan dengan anak kita, karena di posisi kontrol guru ini berkaitan dengan hal aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh sekolah maupun kelas ataupun wali kelas. Ya, apakah kita berposisi pada guru ataupun guru. Ya, selanjutnya ada keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Yang terakhir ini segitiga restitusi ini sebagai bentuk pemecahan masalah atau pemberian solusi ketika ada anak kita yang keluar dari keyakinan kelas atau sekolah yang kita sepakati. Jadi dalam paradigma baru pembelajaran, ya, kita kenal ada beberapa konsep yang muaranya kepada problem pelajar Pancasila yang sebelumnya itu diawali dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, ini dimaksudkan proses pembelajaran atau prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, misalnya seperti saya sedikit menggambarkan, ada di antara anak kita dalam kelas yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh itu di awal semester kita terutama wali kelas akan membangun keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas terbangun. Kemudian kita melakukan asesmen atau evaluasi awal kepada anak kita untuk mengetahui bakat dan minat yang dimiliki oleh anak kita. Saya pada slide di depan berdiferensiasi itu saya tebalkan karena kenapa? Misalnya saja anak kita yang memiliki daya tangkap belajar tidak seperti teman-temannya, karena misalnya dia lebih fokus terhadap visual, ya, atau kontekstual. Sementara teman-temannya yang lain bersama bekerja berkelompok, dia lebih banyak berdiskusi, menulis dan bercerita. Sementara kita ini kita melihat bahwa ini kurang serius, padahal mungkin kita tidak pernah mengetahui ada aspek yang lain yang dimiliki oleh kita sehingga kelihatan kita fokus belajar. Ini biasa kita sebut adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, jadi di sebelah ada program pada Pancasila. Ya, yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, alhamdulillah di sekolah kita ini saya mengapresiasi kita semua yang telah memulai melaksanakan beberapa program beriman, ya, yang pada aspek yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan kita ini alhamdulillah salah perhatikan itu ada literasi Al-Quran setiap hari Jumat, kemudian salat berjamaah. Selanjutnya yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ya, bagaimana kita sebagai seorang guru menghadirkan atau menuntun anak kita ini memiliki wawasan kebinekaan yang bisa tidak menutup diri
tentang budaya luar, namun tidak serta-merta meniru apa yang dilihat dari luar. Yang berbeda global ini ya kita membuka diri beraspirasi dengan budaya-budaya yang dari luar dengan tetap mengangkat kepada budaya kita sebagai orang Indonesia, khususnya lagi kepada kita yang timur. Ya, kan di sekolah kita dari dulu sebelum ada kurikulum ini kita kenal ada beberapa istilah apakah ada 3S atau 5S, senyum, salam, sapa. Ya, yang ini merupakan budaya yang telah lama terbangun di kalangan pendidikan kita jauh sebelum kurikulum ini lahir. Kemudian dimensi yang lain yaitu bergotong royong. Ya, bagaimana anak kita ini outputnya dia mampu memiliki generasi ya prinsip-prinsip sosial kebangsaan yang kepedulian yang besar sehingga mampu melakukan kerjasama kolaborasi mengerjakan sesuatu dalam bentuk bersama atau bergotong royong. Pada dimensi yang lain yaitu kreatif, ya ini dimensi pedagogik untuk setiap murid. Ini berbicara tentang kecerdasan IQ ya bagaimana anak kita yang kreatif dia mampu melakukan sesuatu atau memberikan inovasi yang lebih dengan pengetahuan yang dimiliki, tentu dengan banyak ide. Kemudian melahirkan anak yang kreatif ya, seperti guru-guru seninya yang guru BKM yang sangat kreatif ya, melakukan perubahan kelas bentuk gambar ya, itu sebuah langkah yang sangat diapresiasi ya, menunjukkan kreativitas guru bersama dengan muridnya. Kemudian dimensi yang lain berlaku kritis ya, bagaimana sejatinya murid kita itu tidak serta-merta menerima apa yang disampaikan ya. Jadi dia harus mengolah sama kita sebagai seorang guru, kita harus berlaku kritis menyikapi isu-isu yang berkembang. Begitupun dengan kita menuntun anak kita menjadi generasi yang berlaku kritis. Ya, dan yang terakhir mandiri. Ya, dari semua yang telah kita berikan kepada kita ini ada yang kreatif, kemudian berlaku kritis, dan selanjutnya mandiri. Mandiri ini biasa kita kenal ya, bisa kalau ibaratnya hidup bisa menghidupi diri sendiri dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki, dengan kreasinya, kemudian dari daerahnya dalam berpikir dia akan menjadikan dirinya mandiri. Nah, dimensi-dimensi profil pada Pancasila inilah yang hari ini menjadi akar dari kurikulum kita yang coba adaptasi mulai tahun lalu hari ini dan hingga tahun depan. Dan 6 dimensi profil inilah yang menjadi yang akan dibutuhkan dalam berbagai pembelajaran di sekolah untuk menuntut anak kita menuju menjadi pembelajar profil Pancasila. Ya, jadi di sebelah ada profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, alhamdulillah di sekolah kita ini saya mengapresiasi kita semua yang telah memulai melaksanakan beberapa program P5 ya, yang pada aspek yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan kita ini alhamdulillah saya selalu perhatikan terus pada literasi Al-Quran setiap hari Jumat, kemudian salat berjamaah. Selanjutnya yang kedua yaitu berkebinekaan global.
Ya, bagaimana kita sebagai seorang guru menghadirkan atau menuntun anak kita ini memiliki wawasan kepencitaan yang bisa tidak menutup diri tentang budaya luar, namun tidak serta-merta meniru apa yang dilihat dari budaya luar. Yang berpendidikan global ini ya kita memberikan diri berasimilasi dengan budaya-budaya yang ada di luar dengan tetap menakar kepada budaya kita sebagai orang Indonesia, khususnya lagi kepada kita yang timur. Ya, kan di sekolah kita dari dulu sebelum ada kurikulum ini kita kenal ada beberapa istilah apakah 3S atau 5S, senyum, salam, sapa. Ya, yang ini merupakan budaya yang telah lama terbangun di kalangan pendidikan kita jauh sebelum kurikulum ini lahir. Kemudian dimensi yang lain yaitu bergotong royong. Ya, bagaimana anak kita ini outputnya dia mampu memiliki kemanusiaan, ya prinsip-prinsip sosial kemanusiaan yang kepedulian yang besar sehingga mampu melakukan kerjasama kolaborasi mengerjakan sesuatu dalam bentuk bersama atau bergotong royong. Pada dimensi yang lain yaitu kreatif. Ya, ini dimensi pedagogi untuk setiap murid. Ini berbicara dengan kecerdasan IQ ya. Ya, bagaimana anak kita ini kreatif, dia mampu melakukan sesuatu atau memberikan inovasi yang lebih dengan pengetahuan yang dimiliki, tentu dengan banyak ide. Kemudian melahirkan anak-anak yang kreatif ya, seperti guru-guru seninya ya, guru BK-nya yang sangat kreatif ya, melakukan perombakan kelas dalam bentuk gambar ya, itu sebuah langkah yang sangat diapresiasi ya, menunjukkan kreativitas guru bersama dengan muridnya. Kemudian dimensi yang lain bernalar kritis ya. Bagaimana sejatinya murid kita itu tidak serta-merta menerima apa yang disampaikan ya. Jadi dia harus mengolah sama kita sebagai seorang guru, kita harus bernalar kritis, menyikapi isu-isu yang berkembang. Begitupun dengan anak kita menuntun anak kita menjadi generasi yang bernalar kritis. Ya, dan yang terakhir mandiri. Ya, dari semua yang telah kita berikan kepada kita ini, ada yang kreatif, kemudian benar kritis, dan selanjutnya mandiri. Mandiri ini biasa kita kenal ya, bisa kalau ibaratnya hidup bisa menghidupi dirinya sendiri dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki, dengan kreasinya, kemudian daya nalarnya dalam berpikir, dia akan menjadikan dirinya mandiri. Nah, dimensi-dimensi proyek pelajar Pancasila inilah yang hari ini menjadi akar dari kurikulum merdeka kita yang coba adaptasi mulai tahun lalu hari ini dan hingga tahun depan. Dan 6 dimensi profil inilah yang menjadi yang akan diteruskan dalam berbagai pembelajaran di sekolah untuk menuntun anak kita menuju menjadi pembelajar profil Pancasila. Jadi ini gambar ilustrasi ini bisa kemudian mengingatkan kita dari pengalaman kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang siswa dahulu kala. Jadi miskonsepsi teori kontrol. Ya, seperti yang kita lihat gambar di atas, kita ada dua gambar yang menunjukkan senjata di belakang seorang siswa. Itu mungkin dianggap sebagai bentuk kontrol, tapi dalam bentuk kontrol seperti ini adalah bagian dari program itu
bisa kita mereview atau mengingat-ingat kembali bagaimana kita berhadapan dengan murid kita, terutama pada posisi kontrol ketika misalnya menurut kita anak-anak yang bandel, anak yang malas, apakah perlakuan kita seperti ini? Ya, ini sudah mengontrol murid, kemudian bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Ya, ketika misalnya kita boyokkan atau kita membuat anak-anak yang bersangkutan merasa bersalah, apakah itu merupakan ukuran untuk menguatkan karakternya? Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ilustrasi ini akan membantu kita kembali bagaimana mereview cara kita berhadapan dengan murid, terutama pada posisi ketika ada di antara anak kita yang melanggar keyakinan sekolah. Ya, ini bisa kita lakukan bagaimana sama kita menghukum murid. Ya, apakah dengan pemaksaan itu bisa kita kendalikan murid seluruhnya? Apakah memaksa murid, menghukum murid akan membuat murid takut atau kemudian murid lebih pintar? Saya lanjutkan. Ya, mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, stimulus respon ini ya untuk menjadi teori kontrol. Seperti kita lihat, realitas atau kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Semua orang yang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Jadi pada slide ini kita maupun rekan sekalian kita sama-sama belajar pada hari ini. Ya, jadi selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar pandangannya berbeda, berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi lebih pada sifat bawaan kodrat kita masing-masing. Ketika misalnya kita berada pada posisi ini, bisa langsung kita lihat bedanya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengendalikan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat memberikan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Mulai berpikir menang atau kalah, mulai berpikir menang. Inilah untuk merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti kalian ini, secara teoritis gambarnya seperti ini. Adapun aplikasinya ke murid itu sangat berbeda bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang positif juga kepada murid. Selanjutnya disiplin positif. Ya, tadi sudah paradigma untuk kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita lalui. Kemudian sudah masuk ke disiplin positif. Ya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, dasar kita kenal ada pemberian reward ya, atau sanksi. Ya, apakah menurut kita setelah anak-anak yang rajin, yang pintar, kita apresiasi memberikan hadiah terus menerus akan membuat anak-anak itu lebih memacu dirinya dalam terus berprestasi. Nah, bila merupakan konsep-konsep disiplin
Jadi itulah bentuknya kebiasaan. Kalau dari awal kita selalu menunjukkan disiplin atau perilaku positif baik kepada anak kita di rumah maupun kepada murid, ya itu juga yang terus minimal ada terbayang minimal separuh akan yang telah kita berikan kepada kita. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Jadi tetap disiplin positif ini ya seperti yang kita dipahami seluruh global, ya, atau secara berlaku secara universal. Kebiasaan-kebiasaan kita memberikan atau ketika berharapan kepada warga sekolah yang kemungkinan bisa melanggar keyakinan sekolah. Nah, selanjutnya saya akan berikan beberapa tentang nilai-nilai kebaikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, jadi nilai-nilai kebaikan kita ini menunjukkan kita itu tidak memandang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh yang kebajikan institusi atau organisasi. Program proyek Pancasila, ya, contoh kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertolong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini pada dimensi program Pancasila. Ya, nilai kebajikannya tetap mengambil pada dimensi pada Pancasila. Kemudian yang kedua, pemilihan program ini institusi atau organisasi, ya. Toleransi kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, untuk keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi bila merupakan beberapa kebajikan yang ada di institusi atau organisasi. Ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kita telah paham bahwa masing-masing dari kita ini memiliki kebutuhan sebagai seorang manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini citra kita sebagai manusia yang memiliki sensitivitas terhadap kehidupan, ya, yang ketika berkaitan dengan kebutuhan kita akan berbuat. Ya, contoh misalnya kalau kita lapar pasti kita berusaha untuk mencari makan, begitu proses mencari uangnya. Ya, jadi saya pikir ini sepintas saja kebutuhan dasar kita bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, inilah yang merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya, di bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Saya pikir ini sebagai dasar pembuatan kita yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia.
Jadi maksudnya motivasi perilaku manusia untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, dan ini motivasi intrinsik. Kedua ini sebenarnya ada menghubungkan antara kotak pertama dan kotak kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, terkadang kita berbuat bahasanya kuliah motivasi. Ya, jadi itu motivasi dari luar, ya. Motivasi ekstrinsik menghindari kenyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi ini selanjutnya ada ini mulai masuk kepada teknis bagaimana kita berhadapan dengan diri kita. Jadi pada aspek hubungan, ya, tidak terencana, tiba-tiba ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dibutuhkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hubungan psikis. Ya, ini dasar terhadap hubungan tinggal kita apakah diri terdapat dan lakukan seperti itu Pak Murid. Kemudian yang konsekuensi rencana yang disepakati sesuai peraturan. Ya, kalau ada hubungan berarti kan ada aturan yang mengatur supaya tidak melanggar. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memperburuk. Pada proses restitusi atau pemecahan masalahnya, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, makanya untuk guru kita yang baru ini, khusus di budaya positif, langkah segitiga restitusi itu merupakan salah satu cara variabel yang kita gunakan untuk memecahkan masalah anak kita di sekolah. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu dari bawah berhubung. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana proses seperti apa berhubung. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada yang memposisikan dirinya sebagai teman, ya, ada yang memposisikan dirinya sebagai pemantau, kemudian ada yang memposisikan diri sebagai manajer. Manajer ini yang terakhir atau biasa kita kenal dengan AMO, yang pemberi nasihat. Nanti kita lihat seperti apa itu kontrol guru pembuku, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Sekarang kita masuk pada contoh pengalaman 5 posisi kontrol pada guru. Ini saya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, kita menghukum murid kita yang tidak memakai atribut lengkap dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini salah satu contoh kasus atau contoh guru yang kontrol guru yang sebagai penghukum, ya, yang memberi sanksi. Hukumannya, ya, meminta anak yang melanggar itu hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pada posisi membuat merasa bersalah, ya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau kita sebagai bapak. Jadi kita membuat yang merasa orang merasa bersalah karena kita melanggar itu merasa bersalah karena kita sampaikan kecewaan kita. Ya, ini sangat umum kita jumpai di mana-mana. Makanya dengan materi kita hari ini, kita berbagi hari ini, perlahan-lahan kita berbuat yang terbaik untuk sekolah. Kemudian yang posisi kontrol guru pada teman, ya,
menganggap bahwa guru itu adalah temannya, idol, itu yang luar sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi ini kita menganggap biasa kalau pagi mungkin sama anak kan biasa dia lakukan seperti itu, menempatkan dirinya sebagai teman dengan murid. Kemudian bagaimana yang pada posisi kontrol sebagai pemantau? Tadi yang di pemantau, ya biasa yang diucapkan itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan. Setelah upacara kamu melihat atributnya ke korporasi dan jangan diulangi lagi. Ya, jadi terkesan pada posisi menasihati, atau dia posisi pemantau, dia tidak memberi hukuman atau apanya, menyarankan yang terbaik yang dilakukan oleh murid yang melanggar. Nah, sekarang yang terakhir, posisi kontrol terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita mengingatkan anak-anak yang melakukan kesalahan tanpa yang bersangkutan merasa dimarahi, merasa ditindas atau dipaksa. Ya. Nah, hal inilah budaya positif ini yang kenapa merupakan materi ini tidak paling populer, karena ini menyangkut banyak hal dalam lingkungan sekolah. Ya, makanya budaya positif itu sangat diperlukan. Nah, sekarang mari kita tempatkan di mana posisi kita sebagai guru. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, apakah ini sesuai dengan kita? Saya ingin berbuat seperti ini. Ya, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Ini masuk pada pemantauan saja. Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini pada posisi hukum ini, karena seperti kayak ultimatumnya tidak dikasih duit kalau tidak tugas. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya di materi ini saya lupa sisipkan keyakinan kelas yang jadi berbeda ya. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu umum tapi menaungi banyak aspek. Kalau peraturan kelas itu kita sebutkan detail rinci, tidak boleh ini, tidak boleh ini, dilarang ini, dilarang ini. Kalau keyakinan kelas itu kita payungi dengan hal-hal yang besar, misalnya contoh yang saya bacakan ya, ini sebagai bentuk restitusi keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau peraturan kelas biasanya apa yang kita sepakati? Ini belajar kan banyak hal yang di cover. Belajar berarti ketika berdiskusi dengan guru, kerja tugas sudah pasti. Kemudian berbagai kelompok. Nah, itu biasanya sih paling banyak 5 atau 7 kalau keyakinan kelas. Selanjutnya yang kedua, setiap anggota kelas perlu
perlu merasa senang. Tidak perlu lagi disebutkan dilarang mengganggu teman, dilarang ribut. Tapi ya anggota kelas merasa senang. Berarti tidak ada lagi melakukan mengganggu secara individu kepada temannya. Kalau peraturan kelas itu detail yang kita sebutkan. Hanya di atas pertanyaan mengapa dia kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Nah, selanjutnya setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, cukup 4 poin ini contoh ya, ini contoh 4 poin kegiatan kelas. Ya, itu kalau kita anggap sudah bagus, maka inilah yang kita sepakati bersama di dalam kelas. Nah, tidak perlu semua menyebutkan satu-satu yang berpotensi dilanggar. Sebentar ada contoh kasus di belakangnya, saya lagi dulu. Nah, ini tadi kan pembentukan keyakinan kelas. Jadi itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga diterapkan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Ya, ini tadi pembentukan kegiatan kelas kita. Jadi dia bersifat abstrak kayak tadi yang saya bacakannya. Ya kan dia abstrak karena kita perlu olah lagi. Nah, tidak perlu kita sebutkan detailnya. Ya, jadi pernyataannya bersifat universal. Ya, bukan cuma berlaku di kita, bukan cuma di kelas kita saja. Nah, ini yang terakhir segitiga restitusi. Inilah yang dalam kurikulum ini merupakan wujud penyelesaian masalah. Ya, saya sebutkan dulu. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Sebentar ada contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Saya akan berikan ke kita yang mana yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang kedua, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, katanya dari kesalahan itu kita merupakan proses kita belajar. Apa yang biasanya kita lakukan proses menstabilkan identitas atau bertanya kepada siswa, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya, ini contoh-contoh biasa kita sebutkan ya kalau misalnya kita panggil sesuatu menghadap proses menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas ini kita anak-anak ini kita ketika berhadapan yang melanggar aturan, dia tidak merasa dibodohkan, tidak merasa berkecil hati, ya tidak sedih, ya. Tapi dia tetap memiliki semangat ketika kita sudah yakinkan dengan perlakuan atau pendekatan segitiga restitusi. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan juga kita bilang wajar kalau kamu berbuat seperti itu. Itu masih penting karena tidak sampai di bawah temanmu misalnya. Di validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini berdasarkan prinsip ya. Jadi kita pahami berupa
perilaku itu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Sekarang kita lihat pernyataan atau pertanyaan yang biasa kita ungkapkan ketika kita memvalidasi atau memastikan ketika anak yang bersangkutan itu dalam melaksanakan atau dalam melakukan kesalahan. Kita berusaha mencari tahu dulu bagaimana, tentu ada alasannya kenapa dia bersangkutan melanggar atau melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita karena itu berarti kita menggali dulu, kita berusaha mencari tahu mengapa kita melakukan kesalahan. Kita biarkan dia bercerita alasannya kenapa. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Nah, yang saya katakan ini wajar, ini masih mungkin karena hanya sekedar mendobrak meja. Bagaimana kalau sampai memukul temannya misalnya? Nah, karena masih ada batasan, makanya biasa kita bilang padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya, ini contoh-contoh biasa untuk memvalidasi tindakan dari kesalahan kita. Nah, sekarang yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi ingatkan kesalahannya, kemudian kita berusaha menggali mencari tahu apa masalahnya, melakukan kesalahan. Sekarang kita yakinkan dia. Ya, sekarang kita kunci dengan meyakinkan anak kita yang melakukan kesalahan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, jadi itu dorongan dari dalam, intinya kita melakukan sesuatu berdasarkan teori kontrol itu pada dasarnya itu dorongan dari dalam. Nah, ini untuk tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan. Sekarang kita yakinkan dia agar tidak melakukan kesalahan lagi dengan mengingatkan apa keyakinan kelas kita. Misalnya tadi ya contoh saya bacakan tadi, setiap anggota kelas perlu belajar. Salah satu anak kita melanggar aturan ini, kita ingatkan dia apa keyakinan kelas kita. Nah, kita menyebutkan ini. Kemudian nilai apa yang disepakati bersama, seperti apa panduan kelas yang dia bagi kamu. Ini beberapa pernyataan ketika kita akan meyakinkan kita supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi pada materi satu timbang yang telah kami lalui, proses segitiga restitusi inilah sebagai salah satu cara penyelesaian masalah ketika ada anak kita melakukan kesalahan di sekolah. Ya, dan kenapa dilakukan budaya positif perlu terus dibiasakan, karena ya mungkin dari pembuat kurikulum kebijakan sebelum-sebelumnya sadar bahwa kurikulum sebelum ini ya tidak ada yang khusus menanyakan atau bagaimana kondisi murid ketika dalam keadaan dipaksa. Imbasnya adalah dia akan terus dibully oleh temannya. Oleh itu budaya di sekolah kita ini yang saya lakukan ini adalah upaya berbagi kepada kita semua. Saya sebagai CGPS terus sebagai kepala sekolah sangat mengharapkan kerjasama kita. Sekarang saya perlihatkan ini sudah masuk kita di akhir sesi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini pada posisi menstabilkan identitas atau yang saya lakukan itu adalah bentuk pendekatan segitiga restitusi. Ya, tadi yang pertama ini April ini kesalahannya ini April. Kenapa saya panggil di kasus ini ya, contoh kasus April ini diketahui telah alfa di sekolah selama 5 hari berturut-turut. Jadi saya dengar laporan dari rekan-rekan gurunya, rekan guru yang di kelasnya bahwa April ini seperti ini. Ini saya panggil April. Saya tanya tadi April dengan bentuk pendekatan segitiga
ingatkan yang dilakukan April seperti apa, ingatkan dengan keyakinan kelas. Ya, jadi ini salah satu contoh pemecahan masalah di anak kita di sekolah. Jadi Pak Bibi ya sebagai khusus sebagai PK ya, tapi kalau Pak Bibi saya percaya, saya biasa lihat bahkan kayak berkawan dengan anak kita itu dianggap sebagai teman, supaya tidak ada kesan antara guru dengan murid yang ya biasanya kan intinya karena kita kejam atau seperti apa kemudian sehingga menghadirkan anggapan atau stigma yang kurang bagus. Padahal sebenarnya kita pada posisi guru itu menuntut atau sebagai amo. Oleh itu pada materi hari ini ya, karena ini juga video tidak lancar, sebenarnya ini sudah di penghujung materi. Perubahan situasi atau perlakuan kita di sekolah ya, tadi ini minimal membiasakan itu memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita dan membiasakan diri menerapkan budaya-budaya positif ya, tidak lagi kita melontarkan statement-statement yang bisa saja membuat perasaan kita sakit ya. Kita berusaha menghindari proses pemberian hukuman kepada kita dengan cara-cara yang lama. Nah, sedang pada anak kita yang melakukan kesalahan, kita harus seharusnya memulai untuk mencari tahu apa masalahnya kita ini, sehingga ada yang terlambat atau ada bahkan yang kalau sekolah kita ini kan ya bukan sih terbiasa, selalu saja ada kasus-kasus yang besar yang terjadi di sekolah kita, dan itu juga kita berusaha selesaikan dengan bentuk kekeluargaan. Padahal sebenarnya ya apa yang dilakukan oleh pengajar dewasa sebelumnya seharusnya di kurikulum yang lalu itu sudah dilakukan hal seperti ini. Hanya karena mungkin kemarin COVID-19 dijadikan momentum untuk tumbuh pembelajaran berbasis teknologi, sehingga baru kemudian pemangku kepentingan itu atau pembuat kebijakan menemukan titik balik untuk memperkenalkan yang namanya kurikulum berbasis teknologi ya, karena ada hampir 2 tahun kurang lebih sekolah itu untuk tatap muka langsung. Dari setelah momentum itu hadir, sekaligus menghidupkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pengajar Jawa Utara, bagaimana seorang guru itu menuntun murid kita, bukan lagi hanya sekedar mengajar atau membuat seperti itu, tapi kita menuntun anak kita yang lahir ini, kita semua yang lahir memiliki kodrat kita masing-masing. Saya tidak mungkin mengubah sifatnya Pak Di, tidak mungkin. Saya hanya ketika melihat ada misalnya Pak Di keluar dari jalur, saya bisa menuntut Pak Di memperlihatkan jalur yang benar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua atas karena kita meluangkan waktu. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak sekalian, apa kabar siang hari ini? Baik, anak sekalian, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal kepada kita semua ya. Ya, ada yang pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum ya? Kalau peraturan kelas pernah dengar? Jadi keyakinan kelas yang akan kita bahas hari ini itu mirip dengan kata tertib atau apa ya, peraturan yang biasa Anda ikuti ya. Cuma keyakinan kelas ini yang akan Anda sepakati kita gunakan kalimat positif.
ya, misalnya saling menghargai, ya. Perlu juga saling menolong, ya. Tapi dalam hal tertentu ya, bukan menolong dalam hal pekerjaan. Nah, ini gunanya akan kita bangun. Ini akan mengikat kita selama proses pembelajaran dilakukan di kelas. Ya, kenapa keyakinan kelas perlu dibangun? Karena ya, yang sampai ada di antara kita yang seenaknya berbuat, ya kan? Kalau tidak ada aturan yang mengatur kita atau kita sepakati bersama, ya itu akan mudah membuat ketersinggungan satu sama lain. Ya, ya sama dengan kita hari ini, ya selalu ada hal aturan-aturan. Oke, baik ya. Nah, jadi kalian sudah paham nggak? Paham ya? Ya, jadi nanti saya akan membagikan masing-masing satu lembar kertas flowchart ini. Ya, Anda menuliskan masing-masing satu orang keyakinan kelas. Ya? Nah, setelah itu Anda tempelkan di sana. Ya, pokoknya Anda tulis saja apa yang menurut Anda bisa kita bangun sebagai keyakinan bersama. Ya, gunanya keyakinan kelas ini akan membantu kita dalam proses pembelajaran. Bagaimana anak-anak sekalian dengan bersikap ketika guru-guru mata pelajaran yang lain datang mengajar ke kelas Anda. Kemudian bagaimana hubungan Anda dengan kelas-kelas yang lain. Ya, begitupun dengan kelas yang lain, kita akan bangun kesepakatan kelas, ya keyakinan kelas agar tidak saling mengganggu. Nah, ini kita gunakan kalimat itu dalam bentuk kalimat positif ya. Jadi karena ini adalah budaya positif, ya kita membiasakan diri berperilaku baik, ya. Nah, kita tidak lagi dianjurkan untuk menggunakan kalimat perintah yang negatif, dilarang dan tidak boleh. Ya, jadi kita bisa memulai dengan kalimat positif dalam membangun keyakinan kelas. Paham ya? Oke, karena kita sudah menghasilkan keyakinan kelas, ya, ini keyakinan kelas ini Anda akan masing-masing membubuhkan tanda tangan beserta nama Anda bahwa Anda benar-benar telah atau kita telah bersepakat dengan keyakinan kelas kita, ya. Di sana ada kertas, silakan satu persatu menuliskan namanya, kemudian tanda tangan di belakang, bukti bahwa keyakinan yang telah kita bangun ini, ya, akan kita terapkan bersama, ya. Nah, ketika misalnya ada yang keluar dari peraturan ini, kita akan melakukan segitiga eksekusi, ya, atau bentuk penyelesaian masalah. Oke ya? Oke, silakan yang boleh dari depan, silakan sana menulis. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri, kelas 9.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya dari kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Inaya dari kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aulia. Saya dari kelas 9. Sangat senang dan sangat senang sekali. Sangat senang. Sangat senang. Sangat penting dan agar kelas menjadi lebih disiplin. Sangat penting dan agar kelas lebih teratur. Penting agar dapat saling menghormati.